karena terkait administrasi penyitaan bukan bagian dari pembuktian material di persidangan, melainkan termasuk dalam lingkup pra-peradilan sebagaimana ketentuan KUHP. Alangkah baiknya pada saat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, pada saat itu mengajukan keberatan. Bahwa jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan dan tuntutan menegaskan terdakwa Cuk Putranto tidak memiliki surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, dan berita acara penyitaan. Begitu juga dalam persidangan, jaksa penuntut umum selalu bertanya kepada terdakwa lainnya yang menjadi saksi, apakah dalam mengamankan dan mengambil DVR CCTV memiliki surat perintah? Seharusnya jaksa penuntut umum juga harus memahami syarat formil seperti diatur dalam pasal 75 KUHP. Dari suatu benda atau barang yang akan digunakan sebagai barang bukti di dalam persidangan, bukan malahan menyalahkan administrasi di tingkat penyidikan. Sebelum jaksa penuntut umum menyatakan berkas atau dokumen dari penyidik lengkap atau P21, jaksa penuntut umum seharusnya memeriksa dengan cermat atau jeli kelengkapan dari berkas atau dokumen yang disajikan oleh penyidik. Apabila kurang lengkap berkas atau dokumen yang disajikan oleh penyidik, maka seharusnya jaksa penuntut umum harus mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi atau P19. Tentunya dengan catatan dari jaksa penuntut umum berkas apa yang kurang dan harus dilengkapi. Dan apabila jaksa penuntut umum telah memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan menyatakan lengkap atau P21, kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Karena sifat barang bukti sangat menentukan dan mendukung telah terjadinya suatu peristiwa pidana dan dapat dinyatakan terdakwa dipidana atau tidak dapat dipidana. Maka kami sampaikan berdasarkan keterangan saksi pelapor dan para saksi-saksi dari Polres Jakarta Selatan dalam persidangan yang intinya menyatakan bahwa A. Tidak meminta tanda terima penyerahan barang bukti puslapor dari Polres Jakarta Selatan sebagaimana keterangan saksi pelapor Aditya Cahya Sumunar. B. Tidak mengetahui dasar pemeriksaan barang bukti di DVR CCTV di Puslap sejak 14 Juli 2022 hingga 28 Juli 2022 sebagaimana keterangan saksi pelapor Aditya Cahya Sumunar. C. Untuk administrasi terkait seluruh barang bukti pada saat itu belum dibuatkan dikarenakan sumber daya penyidik Polres Jakarta Selatan yang sedikit sesuai dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel. D. Maka saksi menerangkan akan membuat dan mengusulkan administrasi seluruhnya untuk barang-barang bukti sebagaimana keterangan saksi Rifaizal Samuel. E. Pada saat dikirim ke Puslap 14 Juli 2022 selama proses penyidikan yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari Puslapor belum memberikan hasilnya dan terhadap DVR CCTV belum dilakukan penyitaan sebagaimana keterangan saksi Rifaizal Samuel. F. Setelah pengecekan DVR CCTV tersebut dibungkus plastik dan dilabel. Kemudian saksi diperintahkan oleh Ridwan Soplanit melalui telepon untuk menyerahkan DVR CCTV kepada Dimas Arki untuk diserahkan ke Puslapor dengan kondisi DVR CCTV terplastik dan kondisi label tidak terisi sebagaimana keterangan saksi Arsyad Daifa. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah mengabaikan syarat formil terkait barang bukti, padahal diketahui bahwa syarat formil tersebut akan menentukan sah atau tidak sahnya barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, karena faktanya DVR CCTV yang selalu menjadi topik pembahasan, perdebatan, dan dasar dikenakannya terdakwa dengan pasal 33 Undang-Undang ITE tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi sebagaimana dikehendaki oleh KUHP, sehingga barang bukti yang tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang sah akan melahirkan barang bukti tidak sah. Barang bukti bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran dan tidak dibenarkan untuk asumsi atau melakukan tindakan leluasa dalam menilai alat bukti. Hal tersebut berdasarkan pada teori Edio S. Harridge dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian halaman 7 yang menyatakan, dengan demikian dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum,
terdakwa maupun penasihat hukum semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hal tersebut juga didukung dan dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung nomor 417K/Pitsus/2011 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa judek fakti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat karena paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi atau ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan adanya kepentingan petugas dalam hal pengiriman barang bukti inkasu, oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai barang bukti. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para ahli dalam persidangan yang intinya menyatakan sebagai berikut. A. Bahwa adanya persesuaian para ahli di persidangan yang menyatakan terkait dengan penyitaan yang mana proses penyitaan yang sah akan melahirkan barang bukti yang sah. Begitupun sebaliknya,